Pemkab Mojokerto bergerak cepat membangun jembatan darurat Beli. Usai jembatan di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, kembali putus diterjang luapan Sungai Sumber Kembar. Jembatan darurat yang dibangun pada Mei 2025 tersebut ambruk setelah bagian bronjong dan tebing sungai tergerus banjir pada Rabu sore, 19 November 2025. Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabiri menjelaskan bahwa Sungai Sumber Kembar memiliki daya rusak tinggi setiap kali meluap, membawa material seperti kayu dan sampah. Kondisi itu menghantam revetmen, sehingga konstruksi jembatan tidak mampu bertahan. Rinaldi menambahkan, selain merusak jembatan, luapan sungai juga menggerus revetmen di sisi kiri jembatan dan membuat 2 rumah warga berada dalam kondisi kritis. Pihaknya, Imbus Rinaldi, telah berkoordinasi dengan BBWS Brantas selaku otoritas pengelola Das Sumber Kembar untuk penanganan lebih lanjut. Pemkab Mojokerto melalui Dinas PUPR, akan membangun jembatan darurat menggunakan konstruksi jembatan Beli yang dipinjam dari Pemprov Jatim. Konstruksi Beli dinilai lebih kuat karena tumpuan berada langsung di badan jalan, bukan pada tebing sungai. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Anik Mutamima Kurniawati menyebutkan, jika penanganan darurat sebelumnya telah dilakukan pada April-Mei 2025, dengan memperkuat sisi tebing menggunakan bronjong. Namun struktur tersebut kembali rusak akibat derasnya aliran sungai. Ia juga mengimbau agar warga berhati-hati melewati jembatan darurat, terutama saat hujan deras dan debit sungai naik. Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Henry Surya mengatakan, jembatan Beli sepanjang 30 meter dengan lebar 3 meter sudah disetujui untuk dipinjamkan dan sedang dikirim dari Nganjuk. Proses perakitan dan pemasangan diperkirakan memakan waktu 2 pekan. Lanjut ke UAD gitu ya, kan? Iya. Betul, ya. Kalau kan nggak tahu. Iya. Terus kita tuh bertumbuh. Dulu itu ada semacam waduk. Itu masih ada sisa tanah sekitar 5 meter. Ya, yang karena sekarang langsung bolaan itu dia Pak mau diratakan aja Pak Dingo diratakan lecet nggih diratakan itu sudah luas banget iki lho kok apa bahaya kan Pak. Terkait hasil sidak di lokasi jembatan putus ini, Bu. Ya, jadi kemarin memang bulan sekitar 4 bulan lalu ya, mungkin April atau Mei, kita sudah melakukan penanganan darurat atas sama kasusnya ketika apartemen ini kemarin sempat mengalami longsor karena debit yang besar. Kita lakukan penanganan darurat dengan melakukan perkuatan dan pengamanan terhadap apartemen yang lama. Jadi kita sebenarnya tidak ada pekerjaan konstruksi yang permanen. Ada beberapa bulan yang lalu kita hanya melakukan penanganan darurat termasuk memanfaatkan stok WF yang ada di persediaan kita. Kemudian namanya penanganan darurat tetap itu tidak bersifat permanen, jadi hanya sementara karena menunggu proses penganggaran yang kedepannya. Seperti kita ketahui, proses penganggaran menuju pembangunan permanen itu membutuhkan tahapan yang tidak bisa langsung kita laksanakan. Insya Allah nanti tahun depan kita sudah ada pekerjaan untuk permanen. Tidak lanjuti kondisi yang sekarang kembali terjadi, jadi terbawa kembali oleh banjir. Kita berencana untuk meminjam jembatan balik kepada provinsi untuk sekali lagi itu adalah merupakan jembatan darurat, jembatan sementara
yang nanti bisa digunakan untuk akses masyarakat ya, karena di sini juga untuk akses pendidikan anak-anak sekolah. Namun sekali lagi masyarakat tetap harus waspada, tetap harus aware ketika kondisi memang hujan, debitnya cukup besar, tetap untuk sementara jembatan tersebut tidak digunakan untuk mobilitas seperti dahulu. Saya kira itu nanti bahwa sekali lagi kami menegaskan beberapa tindakan yang kemarin telah kami laksanakan maupun ke depan ini masih bersifat penanganan darurat, penanganan sementara, dan insya Allah nanti tahun depan kita akan melakukan pembangunan secara permanen. Jembatan darurat Beli kita sedang proses peminjaman dari ACC, tinggal proses pengambilan. Rencananya itu nyampe di lokasi sini akan kita persiapkan untuk dudukannya, kemudian kita pasang jembatan Belinya yang semoga untuk sementara bisa dimanfaatkan untuk akses masyarakat di Wonogiri. Sudah koordinasi, kepastiannya kan kita ngambil dulu Pak, jadi ngambil dulu di ini posisi di Nganjuk, jadi yang kita koordinasi secepatnya akan kita ambil jembatan Belinya. panjang dan lebar Pak perkiraan? Rencana kita pinjam Beli panjang 30 dengan lebar 3 meter. Sekarang hanya untuk roda 2 saja. Untuk Roda 4 kita tidak merekomendasi karena ini sifatnya sementara. Untuk perakitan Belinya 1 minggu perkiraan, kemudian untuk penyiapan dudukannya dan lain-lain mungkin 1 minggu, ya, sekitar 2 minggu. pertengahan Desember atau akhir Desember kira-kira? Ya, 2 minggu dari sekarang. Tetap warga yang melintas tetap hati-hati karena ini sifatnya sementara semua. Jadi untuk jembatan permanennya masih kita proses di tahun depan. Jadi untuk melancarkan aksesibilitas masyarakat sampai dengan ada yang permanen, ya tetap hati-hati. Insya Allah masuk di APBD 2026. Sekarang kita mulai di proses perencanaan terlebih dahulu. Nanti proses pengadaan barang dan jasa kita rencanakan antara bulan Februari, Maret gitu ya. Nanti insya Allah paling lambat bulan April kita sudah bisa ketemu. Kita sudah mulai proses kegiatan secara permanen, dan itu tentu saja kalau permanen mungkin dari tingkat keamanan, kemudian umur bangunan juga pasti akan berbeda dengan penanganan darurat kita yang kemarin. Lakukan kajian-kajian termasuk pengamanan agar tidak terjadi kejadian sama. Kalau untuk sementara karena kita buat panjang 30, jadi untuk tumpuannya jauh dari sungai. Ya. Jadi sementara kita manfaatkan jalan untuk dudukan kita. Kita kasih beton sementara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.